Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jumpa lagi bersama saya dalam dakwah santai sore kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan berkunjung ke salah satu rumah warga saudara kita, yaitu Pak Johan, yang mudah-mudahan nanti ketika kita berbicara bersama beliau terdapat ada hikmah untuk kita semua, karena Pak Johan ini termasuk salah satu warga umat Islam yang memprihatinkan dan tidak mampu. Ya, mudah-mudahan dapat mengetuk hati kita semua. Mari kita masuk ke dalam rumah beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat. Baiklah, kita sudah berhadapan dengan Pak Johan. Ya. Nama Pak Johan, Pak ya? Pak Johan. Umur berapa tahun, Pak? 30 lebih lah. Hah? 30 lebih lah. 70 lebih? 30 lebih? Oh. Tak mungkin 30 lebih. Tak, aku tak tahu mana. Saking tuanya Pak Johan ini, umurnya beliau menyangka 30 lebih. Padahal mungkin Pak Johan ini nak 70-an lah, Pak ya? Iya. Iya. Pak Johan kerja apa, Pak? Tak ada kerja. Tak ada kerja lagi, Pak ya? Subhanallah. Kalau lagi dulu ada kerja kan. Dulu Pak Johan kerja apa? Jalan udang. Oh, Jaluda. Di kampung kan. Di kampung di mana, Pak? Sungai Pinang. Oh, Sungai Pinang. Oh. Jadi sekarang tak ada kerja sekarang? Dah. Iya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Johan kita ini, orang tua kita ini yang tinggal di gubuk yang sederhana ini, ya. Dulu beliau adalah sebagai penjala udang, ya, di kampung halamannya di Sungai Pinang, ya. Tapi sampai sekarang beliau tidak bekerja karena mungkin umur juga, Pak ya. Karena mungkin umur juga, ya. Jadi yang bekerja orang rumah, Pak ya. Istri, Pak ya. Kerja sebagai apa, Pak? Karena dulu ada kerja kan. Kerja ambil batu apa kan. Kerja juga kan. Iya. Sekarang ini ada. Jadi Mak Noi atau orang rumah kerja sebagai pembantu ya? Pembantu. Kerja di rumah, ya. Jadi kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya kita berpuasa? Puasa itu kan kita menahan lapar dan haus. Ketika kita menahan lapar dan haus itu, disitulah kita bisa merasakan hikmah. Beginilah rasanya saudara-saudara kita yang mereka kekurangan bahan makanan, yang mereka membutuhkan bahan makanan. Mereka tiap hari banting tulang mencari rezeki. Dan kalau kita tidak merasakan penderitaan mereka, apa guna puasa kita? Ya. Oleh karena itu, di dalam agama Islam kita ini ada istilah mengeluarkan zakat kita, baik itu zakat fitrahnya maupun zakat malnya, ya. Zakat fitrahnya itu adalah kita mengeluarkan daripada makanan pokok kita 2,5 kilogram dari beras. Adapun zakat mal kita bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menyimpan emas, emasnya sudah sampai 85 gram. Maka kalau sekarang 85 gram itu sekitar 1 gram sekitar 950. Ya. Itu kalau dikalikan 85 gram, bapak ibu yang memiliki harta senilai 85 gram emas sekitar 73 juta. Itu wajib dikeluarkan zakat malnya sekitar 2,5%. Kira-kira berapa tuh? Sekitar 1.900.000-an.
itu bukan hak milik Bapak Ibu. Itu adalah hak milik mereka, yaitu fakir miskin. Jikalau kita tak terketuk hati kita untuk mengeluarkan zakat kita, ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fatuqwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang tak mau mengeluarkan zakatnya, Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah berikan nikmat kepada mereka, tapi tak mau mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Nanti di akhirat itu akan dipanaskan emasnya itu, dipanaskan peraknya itu, kemudian disiram di dahinya, di lambungnya, di dadanya, di punggungnya. Allah mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah akibat engkau menyimpan hartamu, tak mau engkau keluarkan 2,5%. Maka perintah dalam Al-Quran adalah khuz min amwalihim sadaqah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ambilkanlah 2,5% daripada harta-harta mereka. 2,5%. Itu perintah di dalam Al-Quran. Artinya orang yang tak mau mengeluarkan zakatnya itu harus dipaksa untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau yang tak mau juga mengeluarkan zakatnya, itu hukuman di akhirat. Kalau hukuman di dunia, nanti tiba-tiba dia datang ke dokter, mengeluh lututnya sakit, susah berjalan. Ketika diperiksa dengan dokter, akhirnya lututnya diketuk pakai palu. Oh Pak, ternyata lutut Bapak ini bermasalah. Jadi Bapak harus disuntik, Pak. Disuntik. Disuntik itu berapa kali? Bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali. Dan harus membayar. Mungkin ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tak mau membayar zakatnya. Jadi Pak, kami datang ke sini Pak ya, untuk berbincang-bincang sama Bapak. Iya. Jadi bahwasanya ada sebagian kita umat Islam, baik itu yang lainnya, membutuhkan uluran tangan orang-orang yang mampu. Betul Pak ya? Betul. Membutuhkan uluran tangan orang-orang yang hartanya berlebih. Ya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan orang yang berhak menerima zakat itu, orang yang berhak menerima harta itu, apa dia? Disebutkan dalam Al-Quran, lisaili wal mahrum. As-sa'il itu siapa? Fakir miskin yang meminta. Karena ada fakir miskin ini, dia tak sanggup, dia meminta. Ya, ini harus kita berikan sebagian harta kita itu. Kemudian wal mahrum. Siapa ini wal mahrum? Mahrum ini adalah orang yang fakir, orang yang miskin, tapi dia tak bisa meminta. Dia malu untuk meminta. Mungkin Pak, macam Pak Johan ni Pak ya. Mungkin model Pak Johan ni tak mau Pak minta-minta Pak ya. Tak mau. Tak mau. Maka dalam Al-Quran dikatakan harta yang kita berikan kepada fakir miskin itu untuk dua. Lisail, untuk yang meminta, wal mahrum, untuk yang tak bisa meminta. Maka di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita hikmah. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Ketika kita berpuasa itu kita merasakan penderitaan orang-orang yang jauh di bawah kita, yang mereka kekurangan bahan makanan, yang mereka kekurangan uang. Kita bisa merasakan apa gunanya kita berpuasa, tapi kita tidak bisa merasakan penderitaan orang-orang di bawah kita. Maka daripada itu saya mengajak, mengetuk hati kita semua, keluarkanlah sebagian daripada harta kita. Jangan sampai harta kita sayang-sayang, kita simpan. Ingat, nanti ketika kita menuju Allah Subhanahu wa taala, diambil nyawa kita, maka yang semua ada pada diri kita, semua kita tinggalkan. Harta kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan. Yang ikut ke kita dalam kuburan nanti adalah amal kita. Maka daripada itu,
mari sama-sama kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. InsyaAllah mudah-mudahan Pak Johan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan. InsyaAllah saudara-saudara kita terketuk ya Pak Johan untuk mengeluarkan sebagian harta mereka ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan Pak Johan diberikan kesabaran. InsyaAllah mudah-mudahan ada orang-orang yang berhati malaikat ya, orang-orang yang ingin mengeluarkan sebagian hartanya. Dan ingat, kenapa kita mengeluarkan zakat kita itu? Kita serahkan kepada amil zakat, bukan kita langsung yang menyerahkan. Kenapa? Karena kalau kita mengeluarkan lewat amil zakat, nanti pengurus zakat yang akan membagikannya, yang akan menerimanya, dia tidak tahu dari siapa harta ini. Tapi kalau kita langsung memberikannya, nanti yang menerimanya merasa beban, dia harus membuat ada isifat timbal balik. Tapi kalau kita mengeluarkan kepada amil zakat, keuntungan yang pertama, kita terhindar daripada riya. Yang kedua adalah tidak ada beban bagi sang penerima ya. InsyaAllah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dilembutkan hati kita, kita dimudahkan untuk berbagi. Ingat, 2,5% daripada harta yang kita miliki itu bukanlah milik kita, tapi milik saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ya, gitu saja Pak Johan. Ya, mungkin gitu dakwah santai kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaAllah mudah-mudahan Pak Johan bisa kita ketemu lagi Pak Johan ya, insyaAllah. Dan kami Pak Johan ada sedikit bantuan untuk Pak Johan, insyaAllah mudah-mudahan dapat diterima, dan mudah-mudahan juga para sahabat PHS, kaum muslimin dan muslimat juga dapat membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, terutama Pak Johan yang tinggal di apa nama daerahnya ni? Dabok Lama. Apa ni, Kolong, di Kolong Pak tinggal di sekitar Kolong, daerah Dabok Lama. Ya, mohon diterima Pak Johan. Ya, terima kasih Pak Johan ya. Terima kasih. Ya. Ini dari kami, dari kawan-kawan PHS. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaAllah. Ini tadi Pak, maringan tak beras dari Pak RT. Ada lah. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jangan ada kalau soal Pak RT. Oh gitu dari Pak RT ya. Iyalah. Alhamdulillah lah. Iyalah, mungkin hanya itu dakwah santai kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.